Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat dan dilindungi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya punya 3 anak. Anak bungsu saya masuk SD dan ingin masuk ke SDIT seperti kakak-kakaknya. Tapi kondisi keuangan kami terkena efek COVID. Saya lihat estimasi pemberangkatan haji saya menunggu 21 tahun. Bolehkah saya ambil uang biaya haji itu untuk biaya sekolah? Karena berpikir menyekolahkan anak di tempat yang berkualitas adalah juga ibadah. Memilih sekolah sekemampuan saja, tidak diambil uang pendaftaran hajinya. Ya, begini, kalau bicara bisa dan tidak, ya bisa. Secara syariat itu bisa. Jadi, saya sudah nabung ya. Pemberangkatan hajinya begitu jauh kan sekarang ini. Untuk kota Bandung misalnya, sekitar 20 tahun, 21 tahun. Nah, sekarang ada kondisi-kondisi di mana ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menyekolahkan anak. Kemarin-kemarin perekonomian kita bagus. Sekarang karena ada efek dari COVID, perekonomian kita menjadi kurang bagus. Boleh nggak sih itu diambil lagi? Boleh secara syariat. Tapi itu ada tekniknya, ada prosedurnya. Nah, prosedurnya ini saya tidak tahu. Anda harus datang ke Kemenag, ya. Kalau yang pindah diambil lagi, dicairkan karena pindah ke plus, saya tahu banyak kasus. Jadi kalau misalnya Anda sudah daftar di reguler, karena dia di reguler lama, itu sekitar 20 tahun. Nah, sekarang Anda ada rezeki nih. Aku mau masuk ke plus. Nah, tidak bisa ditarik nomor reguler ke plus, tuh nggak bisa. Karena sistemnya beda, ya. Pintunya itu beda gitu. Maka caranya bagaimana? Anda daftar di plus. Daftar di plus. Datang ke Taman Citarum 9, Anda ikut haji khusus percikan iman, ya. Nah, begitu udah dapat nomor porsi dari travel itu dari Kemenag. Makanya hati-hati kalau Anda datang ke travel, ya nanti minta setelah 1 bulan daftar nih, sebulan kemudian minta atau bilang nanti kalau kuotanya udah keluar kabari saya ya gitu. Nah, dengan nomor kuota yang sudah keluar dari haji khusus, Anda datang ke Kemenag gitu, mengundurkan diri karena alasannya ada buktinya bahwa Anda dapat kuota haji khusus. Maka nanti uang yang ada di Kemenag pusat akan balik lagi dikembalikan ke rekening Anda. Nah, itu kalau kasusnya tadinya haji khusus, tadinya haji reguler, kemudian daftar lagi ke haji khusus, maka yang haji reguler bisa dicairkan. Itu kasus yang sering terjadi. Kasus yang kedua, meninggal. Nah, kalau meninggal bisa juga dicairkan, ya. Bapak saya sudah daftar haji. Nah, beliau meninggal nih, ya. Akhirnya uangnya dicairkan, yaitu dengan apa? Dengan menunjukkan bukti kematian. Diurus, ya, ada surat keterangan meninggal, bapak saya meninggal, maka uang untuk hajinya dicairkan dari pemerintah balik ke rekening.
Nah, banyak kasus begini akhirnya digunakan untuk wakaf. Banyak loh jamaah yang begini. Ya, maksudnya yang orang tuanya tuh meninggal, ya. Orang tuanya meninggal nih. Terus uang untuk hajinya itu dicairkan, yaitu dengan membawa keterangan wafat. Dikembalikan uang itu oleh pemerintah, dikembalikan, tidak dikurangi sedikit pun, dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. Nah, oleh anak-anaknya uang untuk haji itu diniatkan wakaf untuk almarhum, gitu. Karena oleh anak-anaknya tidak dibagi waris. Karena apa katanya? Ini anak-anaknya saroleh lah, balager. Karena kan itu sudah sama bapak sudah diniatkan untuk haji, ya kita gunakan untuk wakaf, gitu. Nah, kasus-kasus ini mah sering gitu terjadi. Tapi kasus dicairkan karena digunakan untuk biaya sekolah anak, nah saya belum pernah menanganinya. Jadi ibu sebaiknya konsul ke ke Kementerian Agama, ke Kemenag bagian haji, bagaimana caranya, tekniknya, gitu. Nah, saya tidak tahu kalau kasusnya kayak begini. Yang saya ceritakan tadi yang pernah kita tangani seperti itu, hal-hal yang tadi diceritakan, ya. Tapi kalau secara hukum agama boleh atau tidak, ya boleh saja. Karena yang namanya haji itu kan ada unsur istitoah. Kalau ternyata kita tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Ya nggak sih? Haji itu walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji bagi yang mampu. Nah, kalau 2 tahun lalu Anda mampu, ya kan gitu. Sekarang Anda tidak punya kemampuan karena satu dan lain hal, ya maka kewajiban haji bisa gugur. Ada orang yang tahun lalu dia mampu secara fisik daftar haji. Nah, sekarang misalnya sakit nih, ya. Dia misalnya kena sakit, harus cuci darah gitu. Gagal ginjal. Nah, maka dia tidak mampu karena mulai 3 tahun apa 4 tahun yang lalu orang yang gagal ginjal itu tidak dikategorikan istitoah, tidak mampu, gitu. Kalau ada di antara teman-teman nih yang mengalami gagal ginjal, ya, itu aturannya sekarang orang yang gagal ginjal itu kan cuci darah, yang harus cuci darah rutin. Nah, itu tidak akan di-ACC untuk berangkat haji. Nah, bagaimana kalau misalnya karena saya harus cuci darah gitu ya, berarti saya udah bisa baca kata Anda teh, kayaknya saya mah tidak akan mampu, tidak akan dapat surat istitoah. Mau diambil aja uangnya, mau digunakan untuk wakaf, untuk ibadah yang lain, boleh juga gitu, ya. Itu intinya. Jadi haji itu ada unsur istitoah, itu yang harus digarisbawahi. Harus ada unsur mampu, gitu. Makanya kalau haji mah tidak boleh, sebenarnya ya, maaf nih, kalau haji mah nggak ada subsidi-subsidi harusnya. Kenapa? Karena haji mah untuk orang mampu, gitu. Yang harus disubsidi mah orang miskin. Ya, makanya saya berpendapat haji itu tidak perlu ada subsidi. Ya, kenapa? Haji itu untuk orang mampu, gitu loh. Ya, kalau tidak mampu jangan berhaji, kan gitu, sederhana. Ya. Seperti kurban. Ya, kurban, saya mau nyumbang orang itu untuk kurban. Loh, kurban mah untuk yang mampu.
Kalau nggak mampu jangan maksain diri kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ada ibadah-ibadah yang sebenarnya persyaratannya itu istitoah, mampu gitu. Anda umroh. Umroh mah untuk yang mampu. Jangan sampai Anda umroh pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini. Pulang umroh itu hutang kepada 20 orang. Ke si ini pinjam 2 juta, ke si ini pinjam 1 juta. Kenapa? Aku mau umroh. Salah umroh seperti itu. Umroh mah untuk yang mampu. Atau yang dimampukan. Yang dimampukan itu misalnya saya nggak punya uang, tapi saya dibiayai oleh teman saya. Nah itu dimampukan kan gitu. Tapi kan saya nggak punya hutang apa-apa. Haji juga begitu ya. Nah itu hal yang berkaitan dengan haji, dengan umroh, dengan kurban. Itu sebenarnya kaitannya ibadah-ibadah yang berhubungan dengan unsur istitoah, mampu. Nah hanya kalau haji kan mampunya itu mampu fisik, mampu finansial, ya, mampu akal. Kalau Anda punya orang tua, sekarang sudah mulai pikunnya itu parah. Kan ayah nu pikun biasa, iya mah parah bisa. Gugur itu kewajiban haji. Kenapa? Tidak mampu secara akal. Gitu. Ya. Ya, itu gambaran-gambaran yang berkaitan dengan masalah haji yang Anda tanyakan.